Sore itu, Bogor menyambutku dengan semilir angin lembut beraroma bunga Kamboja dari taman kecil depan rumah. Langit kelabu terang, tampak seperti campuran sinar matahari terakhir dan awan tipis. Aku duduk dengan tenang di kursi rotan tua sambil memegang secangkir teh jahe hangat, namun tidak mau menyesapnya. Segala sesuatu di sekelilingku masih familiar. Tirai bermotif bunga pucat, permadani wall yang aku rajut saat musim hujan tahun lalu. Tapi ada sesuatu di hatiku yang terasa seperti rusak. Di atas meja kayu rendah di depanku, sebuah amplop berwarna krem terletak rapi. Tapi bagiku, itu seberat batu. Di dalamnya ada kertas cerai. Kertas pemberian suamiku, Fahri, pagi itu. Dia hanya mengatakan satu kalimat, "Rama, aku sudah nggak bisa lanjut. Kita beda jalan." Lalu dia pergi, meninggalkan aku dan kekosongan yang tak dapat diisi. Saya masih ingat matanya saat itu. Tidak dingin, tapi jauh. Sepertinya aku bukan lagi bagian dari dunia yang kamu tuju. Fahri baru saja ditunjuk sebagai kepala divisi di Cipta Mulia Group, posisi yang diimpikannya selama bertahun-tahun. Beliau dulunya adalah seorang yang sederhana, rajin, dan rendah hati. Saya suka ketulusan itu. Dulu kita memimpikan kehidupan yang utuh, sederhana namun penuh tawa. Saya dulu berpikir bahwa selama saya mendukungnya dan berdiri di belakangnya, itu akan cukup untuk membuatnya terus maju. Namun saat Fahri mulai berjalan lebih cepat, saya seperti tertinggal. Dia berangsur-angsur berubah, dari cara dia berpakaian hingga cara dia berbicara. Mulai menggunakan kata-kata mewah, bertemu orang-orang terkemuka, dan perlahan-lahan menjauh dari dunia kecil tempat saya menjadi pusatnya. Saya tidak menyalahkan dia karena ingin menjadi lebih baik. Semua orang ingin sukses, ingin diakui. Tapi aku tidak mengerti kenapa, untuk maju, dia harus menginjak cintanya sendiri. Saya adalah istri yang melewati hari-hari sulit bersamanya. Ketika dia masih berangkat bekerja dengan sepeda motor tuanya, makan siang dengan bento yang saya siapkan pagi-pagi sekali. Mungkinkah hal-hal tersebut kini menjadi belum cukup mewah untuk menemani orang sukses? Dulu aku bertanya-tanya di mana kesalahanku. Apakah karena saya tidak tahu cara berbicara tentang strategi, pangsa pasar, atau hubungan bisnis? Apakah karena saya memilih tinggal di rumah, membuat, membersihkan, dan menanam sayuran daripada berdesak-desakan di tengah masyarakat? Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar, aku tidak salah. Saya hanya memilih cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang lembut, damai, dan memuaskan dari dalam. Mungkin saya bukan tipe wanita yang ingin Fahri pamerkan ke rekan-rekannya di pesta mewah. Tapi akulah yang berada di sisimu saat kamu hanya punya mimpi. Tapi sekarang, ketika dia memiliki segalanya, saya disingkirkan seperti barang lama yang tidak lagi sesuai dengan ruang baru. Aku tahu, perasaan ditinggalkan itu menyakitkan. Ini seperti tangan yang dulunya memegang erat-erat, tiba-tiba terlepas, dan Anda terjatuh bebas tanpa dukungan. Namun saat terjatuh, saya mulai belajar bagaimana merentangkan tangan saya tanpa ada yang mendukung saya. Saya mulai menyadari, jika saya tidak membela diri saya sendiri, tidak ada yang bisa maju untuk saya. Malam itu, aku tidak menangis. Bukan karena aku tidak merasakan sakit, tapi karena aku ingin mempertahankan harga diriku yang terakhir di hadapan orang yang menolakku. Aku meletakkan teh dingin itu di wastafel, menyeka sisa air mata di pipiku, dan berjalan ke kamar tidur. Tempat aku berbaring di samping Fahri selama 4 tahun. Aku membuka laci paling bawah, di mana aku menyimpan sebuah kotak kayu kecil dari masa aku menjadi mahasiswi. Di dalamnya ada foto yang saya ambil bersama ayah saya, Pak Dirga, di depan gedung kantor pusat Cipta Mulia Group. Saat itu saya masih Rahma, satu-satunya putri tunggal pendiri grup itu. Saya memiliki semuanya, beasiswa, peluang promosi, masa depan cemerlang. Tapi aku menyerah untuk memilih Fahri.
Saya pikir, jika Anda mencintai seseorang dengan sepenuh hati, Anda tidak perlu membuktikan apapun lagi. Namun mungkin, terkadang kebaikan dan pengorbanan terabaikan, apalagi saat kita tidak berada pada frekuensi sukses yang sama dengan mereka. Saya memegang kotak itu di tangan saya dan berkata pada diri sendiri, Rahma, jika mereka meninggalkanmu karena kamu tidak mencolok, biarkan mereka melihat cahaya sejatimu saat kamu berdiri dengan segenap keberanianmu. Keesokan paginya, aku mengemasi barang-barangku. Hanya sebuah koper kecil, beberapa set baju gamis sederhana, sebuah buku catatan, dan buku harian tua. Saya tidak membawa kebencian, hanya hati yang penuh pengertian dan keyakinan yang membara bahwa perjalanan saya belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Aku masih mengingat pagi itu dengan sangat jelas. Pagi hari ketika segala sesuatu dalam diriku serasa retak hanya dengan satu kalimat pendek. Fahri baru saja kembali dari pertemuan awal di perusahaan. Kemeja putih bersih, sepatu kulit mengkilat, dan aroma parfum mewah selalu melekat di setiap langkahnya memasuki rumah. Dia tidak seperti pria yang ku kenal dulu. Ada sesuatu di matanya dan cara dia berjalan yang membuatku merasa aneh. Saya sedang menyajikan sarapan, nasi uduk sederhana yang dia suka. Dapur masih berbau serai dan daun pandan. Saya menuangkan secangkir teh jahe untuknya, seperti 2 hari sekali. Tapi kali ini, dia tidak menatap mataku. Jangan tertawa, jangan membicarakan pekerjaan seperti biasa. Duduk saja di kursi, membuka tas kerjaku, dan meletakkan secarik kertas di depanku. Aku menatapnya, tapi sebelum aku sempat bertanya, dia berkata, Rahma, aku sudah nggak bisa lanjut. Kita beda jalan. Saya berdiri tercengang. Mataku masih terpaku pada selembar kertas itu, kertas cerai. Ada suara gertakan di dalam dadaku. Bukan karena kaget, tapi karena tak menyangka momen ini akan datang. Shit so antivirus ini. Saya bertanya, kenapa Fahri? Apa aku salah? Apa aku kurang? Suaraku kecil sekali, seolah-olah aku takut. Jika aku mengatakannya dengan lantang, kata-kata itu benar-benar membuatku pingsan. Tapi dia tidak langsung menjawab, hanya menghela nafas, lalu bersandar di kursi. Dia berkata, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu sederhana. Aku butuh pasangan yang bisa ikut aku naik. Dunia yang sekarang nggak cocok buat kamu. Saya tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena terasa hampa hingga tak ada lagi air mata yang keluar. Terlalu sederhana. Apakah itu alasannya? Selama 4 tahun saya menjadi istrinya, saya selalu memilih hidup sederhana. Tanpa riasan mewah, tanpa pesta mewah, tanpa hiruk pikuk. Aku memilih untuk mencintainya dengan bangun pagi untuk memasak. Memilih mendengarkan dia menceritakan kisah kantor sepulang kerja. Memilih bersamanya di hari hujan, saat dia gagal, saat dia bukan siapa-siapa. Dan aukin sening panik kesederhanaan itu menjadi alasan dia hengkang. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Jangan tanya kenapa, jangan minta dia berpikir lagi. Saya diam-diam menarik kursi, duduk, memegang pena, dan menandatangani. Setiap goresan pena seakan menggores hatiku, namun tanganku tetap stabil. Karena jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia tidak akan pergi hanya karena kamu tidak cukup cocok untuk dunia barunya. Fahri tampak bingung. Mungkin dia mengira aku akan menangis, membuat keributan, atau menempel seperti di melodrama. Tapi tidak, saya tidak melakukan itu. Saya hanya mendorong kertas itu ke arahnya dan berkata, kalau ini yang kamu mau, aku relakan. Sekarang kamu bebas. Dia menundukkan kepalanya, menghindari mataku, lalu berdiri. Aku ambil barangku besok, katanya cepat. Sebelum berjalan keluar pintu, dia melihat ke belakang, sedikit ragu. Aku harap kamu baik-baik saja, Rahma. Saya tidak menjawab, hanya diam dan mendengar pintu tertutup di belakangnya. Dengan lembut, tapi di hatiku, itu seperti sambaran petir. Diam, tapi menyakitkan. Ketika saya sendirian di rumah, air mata mulai mengalir. Setetes demi setetes,
Jangan terburu-buru. Aku menangis bukan karena kehilangan dia, tapi karena aku merasa dihina. Karena kebaikanku diabaikan. Sebab pengorbanan diam-diam itu menjadi tidak kasat mata hanya karena saya tidak mengikuti jalur sukses yang ia tekuni. Mungkin di mata Fahri sekarang, saya hanyalah seorang perempuan yang terlalu monoton, terlalu lambat di tengah dunia yang berkembang pesat. Namun dia tidak tahu bahwa terkadang hal biasa adalah hal yang paling berharga. Dan orang yang tahu bagaimana menghargainya adalah orang yang benar-benar dewasa. Malam itu, saya tidak memasak. Jangan menyalakan lampu terlalu banyak. Jangan coba berbaring di kamarku, menatap langit-langit dan memikirkan diriku sendiri tentang Rahma, wanita yang telah menolak begitu banyak kesempatan hanya untuk hidup sederhana bersama orang yang dicintainya. Orang-orang dulu berpikir bahwa jika mereka mencintai dengan cukup dalam, segalanya sudah cukup. Saya tahu ada banyak orang di luar sana yang mengalami situasi yang sama dengan saya. Ditinggalkan ketika orang lain merasa saya sudah tidak cocok lagi. Dan diremehkan hanya karena memilih hidup tenang dan tidak bersuara. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, di mana kesalahanku? Saya akan mengatakan ini, Anda tidak salah. Memilih untuk hidup bukan berarti Anda tidak cukup baik. Memilih untuk mencintai seseorang sepenuh hati bukan berarti menjadi lemah. Dan jika seseorang tidak lagi menganggapmu layak hanya karena kamu tidak membawa glamor, maka kepergiannya adalah anugerah yang diberikan kehidupan kepadamu. Start also mean as both Anda memiliki amak untuk memulai lagi. Dengan lebih cemerlang, bukan untuk membuktikannya kepada siapapun, namun untuk kamu sadari, kamu berhak mendapatkan cinta yang tidak perlu disembunyikan, tidak perlu ditarik kembali, dan tidak perlu takut ditinggalkan. Aku menyeka air mataku, berdiri dan membuka jendela. Angin malam berhembus membawa aroma semak bunga liar di halaman depan. Saya berbisik, Rahma, kamu akan baik-baik saja. Terlebih lagi, kamu akan bersinar. Dan aku yakin, cahaya dalam diriku tidak akan membutuhkan bantuan siapapun. Itu selalu ada, hanya menunggu saya untuk menyalakannya. Saya tahu, mungkin tidak ada yang menyangka, termasuk Fahri, bahwa perempuan yang ditinggalkannya karena alasan yang terlalu sederhana adalah satu-satunya pewaris perusahaan tempatnya bekerja. Kedengarannya seperti sesuatu yang keluar dari film, bukan? Namun kenyataannya, kebenaran terkadang lebih ironis dibandingkan imajinasi. Saya Putri Padirga, pendiri Cipta Mulia Group, sebuah perusahaan besar yang baru saja ditunjuk Fahri sebagai kepala divisi pemasaran. Sejak kecil, saya telah hidup di dunia yang lengkap. Villa mewah, sekolah internasional, pesta swasta di dunia bisnis, saya sudah tahu semuanya. Saya berkesempatan melanjutkan studi ke luar negeri dan dipersiapkan menjadi sosok penerus ayah. Tapi kemudian saya bertemu Fahri. Saat itu, dia hanyalah karyawan magang, seorang pemuda dengan mimpi membara dan mata yang tulus. Dia benar-benar berbeda dari pria-pria yang kutemui. Tidak sopan, tidak berbunga-bunga, tapi ada sesuatu yang membuatku merasa percaya diri. Aku sangat percaya bahwa aku siap meninggalkan dunia glamorku untuk memasuki kehidupan sederhana bersamamu. Aku ingat, pada hari aku memutuskan untuk meninggalkan rumah, ayah bertanya, "Kamu yakin, Rahma? Ini bukan kehidupan yang biasa kamu jalani?" Tapi aku mengangguk. Menurut saya, jika cinta itu murni, semuanya akan terasa cukup. Aku meminta ayah merahasiakan identitasku. Aku tidak ingin Fahri mencintaiku karena status atau harta. Aku ingin dia mencintai Rahma, wanita sederhana, tidak lebih. Dan saya menjalani hal itu selama 4 tahun. Aku memasak dengan kedua tanganku tanpa pembantu. Saya pergi ke pasar sendirian, belajar membuat sambal dari nol, merangkai bunga, dan merawat taman. Saya hidup seperti wanita normal lainnya. Kadang-kadang, saya takut lupa dari mana saya berasal. Tapi sebenarnya, saya tidak pernah menyesalinya. Karena dicintai, diberi kebaikan,
adalah salah satu wujud kebahagiaan, meski hanya untuk jangka waktu singkat. Hanya saja, aku tak menyangka kalau orang yang pernah berkata, "Aku tak butuh kemewahan, Rahma. Aku hanya butuh kamu." Bisa berpaling begitu cepat hanya karena aku kurang cocok dengan posisi barunya. Fahri telah berubah. Anak saya mungkin Anda tidak pernah benar-benar tahu siapa saya. Pada malam saya meninggalkan rumah kecil itu, saya membawa sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya terdapat foto saya dan ayah yang diambil pada sesi peresmian Menara Cipta Mulia. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan batik aodai, tersenyum cerah bak gadis yang diberi tanggung jawab. Di sebelah foto itu, ada liontin berlian pemberian ayah kepadaku ketika aku berumur 21 tahun. Dia belum pernah melihat benda itu. Aku selalu menyembunyikannya, seperti bagaimana aku menyembunyikan diriku yang sebenarnya selama menjadi istri Fahri. Ketika aku kembali memasuki gerbang besar rumah keluarga, penjaga gerbang menatapku dengan air mata berlinang. "Bunda Rahma akhirnya pulang." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum lelah. Dalam hatiku, sebagian diriku merasa lega, karena akhirnya aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Ayah memelukku lama sekali. Jenmiat Inen Kawanyapovons hanya berkata, "Rumah ini selalu terbuka untukmu, nak. Dan jika kamu siap, perusahaan pun siap." Aku memandangnya dan mengangguk, tapi hatiku masih penuh emosi. Saya belum ingin kembali untuk mendapatkan semuanya kembali. Aku hanya ingin berdiri tegar lagi. Tidak lagi membiarkan siapapun menentukan nilaiku melalui penampilan atau masa laluku. Saya tahu satu hal, ada orang yang hanya mengenali cahaya Anda ketika Anda keluar dari kegelapan yang mereka berikan. Fahri tidak melihat cahaya itu. Tapi saya tidak pernah mematikannya. Hanya saja dulu aku menganggapnya kecil, berpikir bahwa cinta yang tulus tidak perlu menyilaukan. Tapi sekarang saya mengerti, ada saatnya Anda harus bersinar, bukan untuk menyombongkan diri, namun untuk mengingatkan diri sendiri. Anda layak, dan Anda tidak perlu membuatnya lebih kecil hanya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan seseorang yang tidak dapat memeluk Anda sepenuhnya. Rahma, orang yang dulunya dianggap terlalu sederhana, ternyata adalah orang yang tidak cukup mendalam untuk mereka pahami. Dan itu bukan salahku. Tidak pernah. Saya kembali ke Jakarta pagi-pagi sekali. Kota ini masih terburu-buru seperti yang saya ingat. Suara klakson mobil, hiruk-pikuk orang berangkat kerja, aroma kopi dari warung-warung kecil pinggir jalan. Semuanya masih sama, hanya saja aku tak lagi sama. Taksi berhenti di depan gerbang besi besar rumah tua, tempat saya dibesarkan. Saya melihatnya untuk waktu yang lama. Rasanya seperti saya berdiri di antara dua dunia. Satu sisi adalah masa lalu yang penuh dengan kepenuhan dan harapan. Sisi lain adalah masa kini dengan hati yang hancur, sekaligus belajar untuk berdiri. Aku menyeret koperku ke dalam rumah. Orang pertama yang saya temui adalah Bu Desari, pengurus rumah tangga yang telah bersama keluarga saya selama hampir 20 tahun. Dia memelukku, matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum lembut dan menjawab, "Aku benar-benar belum siap, Bu. Tapi saya tahu, saya harus memulainya lagi." Ayah saya, Pak Dirga, tidak menanyakan apapun pada malam pertama saya kembali. Dia hanya duduk di sampingku di ruang tamu, minum teh bersama, memandangi taman yang sedang mekar. Dan daripada menyalahkan saya atau memaksa saya untuk menjelaskan, dia hanya mengatakan satu kalimat yang membuat saya ingat selamanya. Terkadang, kita harus pergi jauh untuk menemukan cara paling jujur untuk pulang ke rumah. Dan ya, Bogor bukanlah sebuah kesalahan. Fahri juga tidak sepenuhnya salah. Itu semua adalah perjalanan bagiku untuk memahami bahwa kebaikan dan kesederhanaan hanya akan benar-benar berharga jika dibarengi dengan rasa syukur dan rasa hormat. Aku tidak menyesal memilih mencintaimu. Aku hanya menyesal berpikir cinta saja sudah cukup. Di hari-hari berikutnya, aku mulai kembali pada diriku sendiri. Bukan Rahma yang menjadi istri seseorang, bukan gadis yang setiap hari memasak menunggu suaminya pulang.
melainkan Rahma yang sebenarnya. Orang yang bermimpi besar, yang belajar memimpin, yang dipupuk oleh keinginan untuk menjadi wanita yang punya opini. Saya diam-diam membaca kembali rencana lama yang saya tulis ketika saya masih kuliah. Menyerahkan sketsa agar nomor syam dari dosen terdahulu. Dulu, kupikir aku bisa melakukan banyak hal, tapi kemudian cinta membuatku berhenti untuk sementara waktu. Kini, saya memilih untuk mencintai diri sendiri lagi, dengan memberi diri saya kesempatan untuk melanjutkan mimpi itu. Saya mulai bekerja dengan ayah, bukan di kursi eksekutif, bukan dengan nama putri direktur, namun di tempat kecil di hati manajemen, sebagai karyawan yang benar-benar baru. Anakku ingin belajar lagi. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak perlu bergantung pada nama keluargaku untuk didengar. Saya bangun pagi-pagi setiap hari dan berangkat kerja seperti orang lain. Terkadang hatiku masih terasa sakit ketika mendengar seseorang menyebut nama Fahri di perusahaan, karena dia kini menjadi bintang baru di bagian pemasaran. Tapi kemudian saya mengingatkan diri saya sendiri, Rahma, kamu tidak datang untuk menjawab. Kamu datang untuk membangun kembali. Kehidupan Fahri setelah meninggalkanku tampak baik-baik saja. Setidaknya di permukaan. Bukan maksudku untuk mencari tahu, tapi di dunia ini, informasi tidak perlu dicari. Informasi akan ditemukan dengan sendirinya. Apalagi ketika orang yang pernah menggandeng tangan kita, kini telah melangkah ke jalan yang berbeda. Kudengar kamu sering tampil di rapat-rapat tingkat tinggi, diundang ke acara media bersama jajaran direksi, dan yang terpenting, kamu so sering dalam balasmah dengan wanita baru bernama Nabila. Gadis itu muda, tajam, pandai berbicara, berpakaian penuh gaya, dan selalu tahu cara memberikan kesan di waktu dan tempat yang tepat. Tidak mengherankan, Nabila dengan cepat dikenal oleh semua orang di perusahaan sebagai pasangan baru di departemen pemasaran. Saya tidak sedih. Awalnya agak membuat frustasi, tapi lambat laun saya terbiasa. Aku sadar aku bukan lagi bagian dari dunia yang dipilih Fahri. Dan dengan siapa dia pergi, Domito itu urusannya. Satu-satunya hal yang perlu saya jaga untuk diri saya sendiri adalah kedamaian. Tapi jauh di lubuk hati, saya masih bertanya-tanya. Apakah kamu benar-benar bahagia? Fahri yang dulu adalah orang yang sederhana. Dia menyukai pagi yang tenang, kopi hitam tanpa gula, dan cerita sehari-hari sepulang kerja. Namun kini, ia muncul di jejaring sosial dengan penampilan rapi dan mewah, mengenakan jam tangan mahal, check-in di restoran mewah, dan konferensi internasional. Di sebelahnya ada Nabila, selalu tersenyum cerah sambil memegang tangannya dengan bangga. Saya tidak menyalahkan Nabila, bukan salahnya kalau dia memasuki kehidupan Fahri setelah aku. Mungkin dia benar-benar mencintainya, mungkin mereka berdua hanya menemukan apa yang mereka inginkan dalam diri satu sama lain. Fahri memiliki seseorang yang membuatnya semakin percaya diri saat berdiri di sesi lemparan besar. Dan Nabila sepenyanyi Shimi laki-laki yang mempunyai kedudukan, tahu bagaimana memanjakannya dan bersedia memberikan semua yang tidak kubutuhkan. Aku paham, ada orang yang berkumpul bukan karena masa lalu atau kenangan, tapi karena masa kini terasa serasi. Dan sebenarnya itu tidak salah. Hanya saja tidak tahan lama. Saya pernah melihat klip di konferensi perusahaan di mana Fahri berbicara atas nama perusahaan. Dia berbicara dengan lancar, matanya tajam, suaranya penuh percaya diri. Saya dulu menyukai orang lain, seseorang yang memiliki ambisi dan cita-cita. Tapi yang membuatku terdiam adalah matanya. Itu tidak lagi lembut, ini seperti topeng, profesional dan dingin. Mungkin untuk sukses di dunia yang dipilihnya, ia harus berubah. Tapi perubahan itu membuatku merasa aneh padanya. Suatu ketika, saya tidak sengaja bertemu dengan Fahri dan Nabila di sebuah kedai kopi saat hendak rapat dengan tim proyek. Anda tidak melihat saya. Bagi saya melihatnya dengan jelas.
Baik mata Nabila yang berbinar saat memamerkan cincin baru di tangannya, maupun senyum setengah Fahri saat mengangkat telepon untuk berbicara dengan seseorang yang sangat penting. Saya memandang mereka dan merasa seperti orang luar dalam sebuah cerita yang dulunya sangat familiar. Tapi kemudian aku berbalik dan dengan lembut berkata pada diriku sendiri, "Rahma, aku sudah melangkah cukup jauh hingga tidak bisa kembali lagi." Kehidupan baru Fahri tampak penuh warna. Tapi aku paham jika seseorang selalu butuh sorotan agar merasa cukup, maka saat panggung dimatikan, dia akan merasa hampa lagi. Dan itu adalah sesuatu yang saya tidak ingin dialami oleh siapapun, termasuk Anda. Kita semua berubah. Namun yang paling menyedihkan adalah ketika perubahan itu membuat kita kehilangan bagian sebenarnya dalam diri kita. Saya tidak senang Fahri pergi dan saya juga tidak senang dia menemui akhir. Aku ma'afawi asru'u kebu awaskin wakshir, meski orang lain tidak menghargainya. Dan itulah yang saya meyakini akan selalu membawa saya ke hal-hal yang lebih baik. Ada orang yang mengira mereka merelakan sesuatu yang kecil, padahal sebenarnya mereka melewatkan sesuatu yang sangat berharga. Dan suatu hari nanti, ketika semua kemewahan memudar, mungkin mereka akan menyadari hal-hal sederhana dan tulus adalah hal-hal yang paling bertahan lama dalam hidup. Perasaan menjadi diri sendiri, tidak bersembunyi, tidak menarik diri, sungguh melegakan. Saya mulai lebih banyak tersenyum. Meski senyuman itu masih sedikit sedih, setidaknya itu adalah senyuman yang nyata. Dan itu adalah langkah penyembuhan pertama. Aku tidak butuh siapapun untuk mengetahui bahwa aku kuat. Saya hanya perlu percaya bahwa berapa kali pun saya terjatuh, saya masih bisa berdiri. Dan freshens, jangan meraat yang seman lagi. Melainkan melakukannya dengan lebih baik, melakukannya dengan lebih jujur, dan hidup jujur pada diri sendiri lebih dari sebelumnya. Saya kembali tanpa keributan. Tidak ada gaun mewah, tidak ada tepuk tangan meriah. Hanya kartu identitas pegawai baru, nama singkatnya tercetak sederhana, RM. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang mengenali saya sebagai Rahma, putri Pak Dirga. Bahkan sebagian besar staf di sini tidak mengetahui kalau saya dulunya adalah istri Fahri. Saya memasuki gedung Cipta Mulia sebagai orang baru, berperan sebagai konsultan proyek khusus yang diundang oleh direksi. Nama asliku tidak perlu diumumkan ke publik, karena aku belum siap tampil di mata orang lain. Awalnya banyak orang yang penasaran. RM, Humanstu? Mengapa berseria langsung dengan Departemen Pemasaran, di mana Fahri bertanggung jawab? Saya tidak menjawab, hanya dia mengamati, mencatat, dan memberikan saran-saran kecil. Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Saya hanya ingin membantu perusahaan keluar dari krisis media yang muncul setelah kampanye yang gagal. Saya engkau setiap person membaca setiap email dan menemukan banyak masalah. Tidak hanya dalam cara kerja, tetapi juga dalam kepercayaan antar departemen. Ada beberapa hal yang pernah kulihat sebelumnya, tapi saat itu aku tidak dalam posisi untuk angkat bicara. Sekarang, sebagai RM, saya bisa melakukan itu. Bukan demi kekuasaan, tapi karena saya ingin melihat segalanya menjadi lebih baik. Bertemu Fahri lagi di rapat-rapat, tak saya hindari. Saya duduk di meja yang sama, mendengarkan bersama, dan memberikan saran. Dia menatapku beberapa kali, rasanya aneh. Mungkin dia menganggap wajah ini familiar, tapi tidak bisa menyebutkan namanya. Aku tersenyum kecil, menjaga ketenanganku. Untuk pertama kalinya, aku berada di sampingnya tanpa merasa dihakimi. Bukan lagi wanita yang tidak cocok dengan dunia yang dipilihnya. Saya adalah versi yang berbeda, bukan untuk membalas, tetapi untuk berdiri teguh dengan kemampuan saya sendiri. Suatu kali, saat presentasi strategi, saya melakukan observasi yang menyebabkan ruangan menjadi sunyi selama beberapa detik. Bukan karena terlalu rumit, tapi karena memang benar, hingga menyentuh persoalan yang diabaikan semua orang. Fahri menatapku, kali ini lebih lama,
seolah dia sedang mencoba menghubungkan bayanganku dengan sesuatu dalam ingatannya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berbalik. Saya tidak menyalahkan Anda karena tidak mengenali saya. Karena untuk melihat siapa seseorang sebenarnya, dibutuhkan lebih dari sekedar mata. Perlu observasi dengan hati, sesuatu yang sudah lama dia tinggalkan. Saya melanjutkan pekerjaan saya dengan tenang, secara bertahap memulihkan kepercayaan antar departemen, menemukan solusi pemecahan masalah, dan secara bertahap mengembalikan kampanye pemasaran ke jalurnya. Tidak ada yang tahu, orang yang membantu menyelamatkan departemen ini adalah orang yang pernah ditinggalkan karena tidak cocok. Ketika saya sendirian di dalam lift atau duduk di kedai kopi kecil dekat kantor, saya sering memikirkan perjalanan saya. Mungkin orang lain melihat saya sekarang dan menganggap saya beruntung. Tapi saya tahu dengan jelas, tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang datang secara alami. Aku harus terjatuh, terluka, kalah, lalu berdiri dengan kedua kakiku sendiri, diam-diam dan tabah. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk mengetahui siapa saya untuk mendengarkan. Heidi Wilson, Jit Meyer Augens, Bagsmayang saya Choi Date. Dan James Swart Harifisiring mengetahui bahwa ERM adalah Rahma yang dulunya dibenci, maka kuharap mereka tidak terkejut. Karena wanita yang dulunya hidup dengan tenang, ternyata adalah orang yang membuat seluruh sistem berdiri kokoh di saat-saat terpenting. Saya tidak pernah menyangka akan kembali ke Bali dalam situasi seperti ini. Dulu, tempat ini selalu dikaitkan dengan kenangan manis. Bulan madu singkat setelah pernikahan, pertama kali saya dan Fahri duduk bersama di pantai Seminyak, berbagi es krim yang meleleh di bawah sinar matahari. Tapi kali ini, aku bukan lagi wanita yang berjalan di sampingnya. Saya kembali sebagai orang yang benar-benar berbeda. Kelompok ini merayakan hari jadinya yang ke-30 di sebuah resor pantai yang mewah. Ruangannya didekorasi dengan indah, dengan lampu kuning lembut, meja perjamuan disusun dalam barisan panjang menghadap ke laut, dan anggrek putih tersebar di mana-mana. Suara lembut musik jazz bergema ditiup angin. Semuanya sangat rapi dan berkelas, persis seperti gaya perusahaan yang dibangun ayah saya dengan penuh dedikasi sepanjang hidupnya. Saya tiba lebih awal. Ini bukan karena saya suka menonjol, tapi saya ingin punya waktu untuk menarik napas dalam-dalam sebelum memasuki ruang itu. Gaun yang saya pilih berdesain simple, warna ivory yang elegan, tidak terlalu mencolok namun cukup anggun. Rambut diikat sanggul, tanpa aksesoris mewah. Saya ingin tampil sebagai diri saya yang sebenarnya, tidak defensif, tidak bersembunyi. Aku berjalan ke ruang perjamuan bersama ayahku. Dia memegang tanganku dengan lembut, seolah memberitahu seluruh dunia, ini adalah putrinya, orang yang dia percayai dan banggakan. Mata para tamu mulai terfokus pada kami. Beberapa orang menyapa, yang lain berbisik. Mungkin mereka mencoba mengingat siapa aku. Mungkin wajah ini familiar, tapi belum ada yang pernah menghubungkan saya dengan Rahma. Konselor bernama RM telah bekerja dengan tenang selama beberapa bulan terakhir. Aku melihat sekeliling dan bertemu dengan mata Fahri. Ia berdiri di dekat panggung, di samping Nabila, wanita yang selalu tahu bagaimana menjadi pusat perhatian. Dia tersenyum cerah dan mengenakan gaun malam merah bordo yang menggoda. Fahri juga berpakaian rapi, wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihatku. Ada sesaat kebingungan di matanya yang dengan cepat digantikan oleh ekspresi percaya diri yang familiar. Aku mengangguk sedikit, tersenyum sebagai rasa hormat, seolah-olah kami hanyalah rekan kerja di perusahaan yang sama. Saat itu, saya tidak lagi kesakitan, tidak ada lagi nostalgia, tidak ada lagi yang perlu ditahan. Saya menyadari, saya benar-benar telah lewat. Pesta dimulai. Sang CEO berbicara, menceritakan perjalanannya selama 30 tahun, membangun perusahaan dari awal. Aku menatap ayahku dan melihat matanya berbinar gembira. Dia melewati banyak pasang surut untuk mencapai posisinya saat ini,
dan saya berkata pada diri sendiri, inilah saatnya bagi saya untuk benar-benar menemaninya, bukan hanya sebagai seorang putri, tetapi sebagai penerus yang layak. Ketika nama saya diumumkan dalam perkenalan para kontributor diam yang membantu perusahaan mengatasi krisis komunikasi, seluruh auditorium bertepuk tangan. Saya berjalan ke atas panggung sambil memegang mikrofon. Jantung saya berdebar sedikit kencang. Namun saya tersenyum, memandang semua orang dan mulai berbicara. Bukan dengan kemegahan, namun dengan rasa syukur. Saya datang ke sini bukan untuk meminta pujian, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk berdiri di tim ini, untuk melakukan apa yang saya yakini benar, dengan cara yang paling damai. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di sini sendirian, begitu pula saya. Saya hanyalah bagian kecil dari sebuah kelompok yang terus tumbuh dan berubah setiap hari. Aku memandang ke arah deretan meja tempat Fahri duduk. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya agak berpikir. Mungkin dia sedang berpikir, mungkin dia menyesal, entahlah. Tapi saat itu dong, aku sudah tidak peduli lagi. Karena saya tidak berdiri di sini untuk dikenali oleh siapapun. Saya berdiri di sini untuk mengingatkan diri saya sendiri. Rahma, kamu telah kembali, bukan sebagai bayangan tua, tetapi sebagai cahaya yang kamu simpan untuk dirimu sendiri selama ini. Usai pidato, banyak orang datang untuk memberi selamat dan memulai perbincangan. Mereka mulai memandang saya dari sudut pandang yang berbeda. Tidak lagi sebagai konselor yang diam, tetapi sebagai wanita yang tahu siapa dirinya, apa yang diinginkannya, dan tidak perlu bersusah payah untuk membuktikannya. Aku melewati Fahri saat meninggalkan ruang perjamuan. Dia berdiri, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian mengeluarkan kalimat yang sangat pelan. Rahma, kamu terlihat sangat berbeda. Aku berhenti, menatap lurus ke arahnya, dan tersenyum damai. Tidak ada bedanya, Fahri. Aku hanya kembali pada diriku sendiri. Dan aku pergi tanpa berbalik. Malam di Bali itu, angin bertiup lembut melewati rambutku saat aku berdiri di balkon kamarku. Saya memandang ke laut. Tempat yang dulunya kenangan, kini menjadi latar belakang perjalanan baru. Tak ada yang tersisa dalam diriku selain rasa syukur. Bersyukur karena telah tertinggal, lalu belajar berjalan dengan hati sendiri. Bersyukur karena pernah dipandang rendah, hanya untuk menyadari nilaiku tidak terletak di mata orang lain, tapi pada caraku menghadapi diriku sendiri. Dulu aku berpikir bahwa kebenaran selalu membutuhkan waktu. Namun begitu saatnya tiba, kebenaran tidak memerlukan undangan siapapun. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Dan itu terjadi pada saat yang paling tidak terduga. Usai pesta HUT di Bali, segalanya tampak tenang. Perusahaan Schneiderstahl banyak pujian, Tascharge menghidupkan kembali media setelah krisis. Secara internal, perdamaian tampaknya telah kembali. Tapi saya tahu, itu hanya permukaannya saja. Di dalamnya, terdapat angka-angka yang salah, laporan-laporan yang terlalu dipoles, dan anggaran-anggaran yang hilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak yang terlihat. Saya menemukan bahwa itu bukan karena pengawasan yang disengaja, tapi karena saya punya kebiasaan mengamati apa Almidan X dua orang lain yang menyadarinya. Suatu malam, saat meninjau data pemasaran, saya menyadari bahwa anggaran untuk kampanye baru-baru ini telah meningkat hampir 40% dibandingkan dengan persetujuan awal. Alasan yang tercatat dalam berita acara adalah muncul komunikasi yang tidak direncanakan, namun tidak ada invoice atau laporan rekonsiliasi yang spesifik. Saya mencoba menghubungi bagian akuntansi yang bertugas. Mereka juga tampak bingung, tidak yakin dari mana nomor tersebut berasal. Saya tidak terpurus tumpuru mengambil kesimpulan. Semuanya harus jelas, karena satu kecurigaan yang salah bisa merusak kehormatan orang lain. Namun, ketika saya melakukan pengujian lebih dalam, mengulangi beberapa operasi perbandingan yang sebelumnya saya pelajari dari ayah, setiap kolom data tampak seperti bagian terpisah dari gambaran besar.
dan semakin saya menggabungkannya, semakin salah jadinya. Seiring berjalannya waktu, saya melihat dua nama yang semakin sering muncul dalam suara persetujuan pembayaran yang tidak teratur. Fahri dan Nabila. Mereka tidak menandatangani sendiri. Mereka sangat pintar. Semua akun dilegalkan melalui perantara, agensi, pemasok, dan bahkan perusahaan cangkang yang belum pernah ada dalam sistem resmi. Aku tahu kalau aku hanya mengandalkan firasat, aku tidak akan kemana-mana. Jadi saya diam-diam mengumpulkan semuanya. Setiap file, setiap faktur yang dipindai, setiap pertukaran email dihapus, tetapi masih disimpan dalam cache. Saya ingat dengan jelas pada malam saya duduk larut malam di kantor. Hanya suara AC dan pengetikan keyboard yang terdengar. Bukan karena saya perlu mengekspos seseorang, tapi karena saya memikirkan ratusan orang yang bekerja dengan jujur di perusahaan ini, memikirkan karyawan muda yang begadang, lupa makan di kantor. Semuanya tidak pantas untuk disakiti karena keserakahan segelintir individu. Aku membawa bukti untuk menemui ayah. Dia terdiam sepanjang presentasiku, terkadang mengangguk, terkadang hanya menatapku, seolah ingin memeriksa apakah aku berbicara sebagai penuduh atau sebagai penjaga nilai-nilai kekeluargaan. Saya mengangguk. Saya tidak memilih untuk berdiri ketika saya ditinggalkan atau dipandang rendah. Tapi kali ini, saya memilih untuk melakukan apa yang benar. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk semua orang yang percaya bahwa kebaikan selalu ada tempatnya. Seminggu kemudian, pertemuan darurat diadakan. Komite audit, perwakilan hukum, dan orang-orang terkait semuanya hadir. Ruangan itu begitu sunyi, sehingga suara jam dinding dapat terdengar dengan jelas. Ketika nama saya dipanggil, saya berjalan, menyalakan proyektor, dan mulai melakukan presentasi. Action saya menggunakan tuduhan. Saya papanya menyampaikan angka-angkanya, dokumen pendukungnya, dan membiarkan mereka mengatakan yang sebenarnya. Setiap lembar kertas, setiap catatan, setiap pengeluaran saya analisis dengan jelas. Jangan tinggalkan ruang untuk keraguan. Saya telah belajar bahwa jika Anda ingin kebenaran didengar, biarlah kebenaran itu disampaikan dengan tepat. Ketika saya sampai di akhir, saya berhenti sejenak. Mentap Fahri. Yang duduk terdiam, bibir mengerucut, kening berkeringat. Di sebelahnya, Nabila menundukkan wajahnya, tangannya sedikit gemetar. Saya berkata, saya berdiri di sini bukan untuk membuat Anda kehilangan segalanya. Saya hanya tidak ingin orang-orang baik membayar harga atas ketidakjujuran. Saya dulu percaya pada seorang pria bernama Fahri. Seorang pria dengan cita-cita dan hati nurani. Tetapi, abisin raum darfshan ambil lagi seorang itu, biarlah kebenaran mengajari Anda cara untuk kembali. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak perlu. Keheningan itu lebih keras dari suara apapun. Usai pertemuan, Fahri diberhentikan sementara untuk menjalani pemeriksaan internal. Nabila mengundurkan diri minggu itu. Saya tidak melihat mereka lagi setelah itu. Tidak ada dialog. Tidak perlu permintaan maaf, karena ada luka yang tidak perlu diperbaiki dengan kata-kata, namun perlu disembuhkan dengan tindakan. Aku kembali ke kantorku, duduk, memandang keluar jendela di mana sinar matahari sore bersinar masuk. Aku menghela nafas lega. Bukan karena saya memenangkan siapapun, tapi karena saya tidak kehilangan diri saya sendiri. Terkadang, orang mengira mereka bisa menyembunyikan segalanya di balik penampilan yang cemerlang, kata-kata yang halus, atau kontrak yang rapi. Namun kebenarannya, betapapun lambatnya, akan tetap mengetuk pintunya. Dan sampai saat itu tiba, satu-satunya hal yang membuat Anda tetap bertahan adalah kejujuran. Aku pernah menjadi wanita yang ditinggalkan hanya karena hidup sederhana. Namun saat ini, kesederhanaan, keterus-terangan, dan ketenangan itulah yang membuat saya mampu menjaga perusahaan tetap berdiri kokoh di tengah badai tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Saya tidak memilih balas dendam. Saya memilih untuk membela apa yang benar.
Dan saya percaya itu adalah kemenangan terindah yang bisa diraih siapapun jika mereka berani berdiri di sisi terang. Saya percaya bahwa saat kebenaran terungkap bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hasil dari waktu, kesabaran, dan yang terpenting, pilihan. Pilih diam atau angkat bicara. Pilih untuk terus memejamkan mata atau berdiri dan mengatakan apa yang Anda tahu benar. Pada hari pertemuan seluruh perusahaan berlangsung, suasana di kantor pusat sama tegangnya. Semua orang tahu ini bukan pertemuan biasa. Tidak ada undangan email stereotip. Tidak ada jadwal pertemuan mingguan. Hanya satu baris pemberitahuan mendesak. Semua kepala departemen dan perwakilan Dewan Eksekutif hadir di aula pada jam 9 pagi. Tidak ada ketidakhadiran dengan alasan apapun. Saya tiba lebih awal. Meski semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, jantungku tetap berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu apa yang akan kukatakan ini akan mengubah banyak hal. Mungkin melukai beberapa orang, dapat menyebabkan beberapa hubungan gagal. Namun kita juga bisa menyelamatkan hal-hal yang layak untuk dilestarikan. Ayah duduk di sampingku, tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk ringan seperti tepukan pelan di bahuku. Dumam saus patsenj. Tenang, percaya, dan memberi Ukrainian hak untuk memutuskan benar dan salah dengan cara saya sendiri. Ketika semua orang sudah duduk, saya naik ke podium untuk berbicara. Tidak ada proyektor, tidak ada slide mewah. Hanya file tebal, mikrofon, dan ruangan yang penuh dengan mata. Aku membuka mulutku dengan suara pelan. Hari ini, saya tidak berdiri di sini untuk berceramah atau untuk membuktikan apapun. Saya hanya ingin berbagi dengan semua orang apa yang telah saya lihat, bukan dengan emosi, namun dengan fakta. Saya mulai membaca tentang pengeluaran yang tidak biasa. Nama perusahaan tidak ada, faktur dengan penerima yang tidak dikenal, email dihapus tetapi dapat dipulihkan. Setiap nomor yang saya sebutkan adalah potongan glamor yang coba diciptakan seseorang. Setiap bukti merupakan satu langkah lebih dekat untuk mengungkap hal-hal yang seharusnya sudah diteliti sejak lama. Seluruh swanged menjadi sunyi. Tidak ada yang mengatakan apapun. Aku tidak menatap siapapun secara langsung hingga 2 nama terakhir disebutkan. Semua pengeluaran ini terkait dengan rekening persetujuan 2 orang, Fahri dan Nabila. Saya berhenti. Kali ini aku melihat ke arahnya. Fahri duduk di barisan paling depan. Wajahnya pucat, dahinya berkeringat. Dia tidak bereaksi, hanya menundukkan kepalanya. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sebenarnya, Nabila memalingkan wajahnya, bibirnya bergetar seolah berusaha mempertahankan ketenangannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya dulu percaya bahwa orang baik tidak akan pernah berbuat salah. Namun ternyata, keadaan dan ambisi bisa membuat orang lupa batasan. Saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Saya hanya ingin mempertahankan nilai-nilai yang coba dipertahankan oleh banyak orang. Saya berbicara dengan suara lembut, tanpa menyalahkan atau mengomel. Karena saya tahu, saat kebenaran terungkap, tidak perlu ada tuduhan. Cukup berat hanya dari kesunyian pendengarnya. Setelah pidato, saya berjalan. Ruangan itu tetap sunyi, tapi cara orang melihatku berbeda. Tidak ada lagi keraguan dan rasa kasihan. Itu kepercayaan. Komite audit terus memberikan kesimpulan independen. Mereka membenarkan adanya pelanggaran, aliran uang curang, dan merekomendasikan penangguhan kedua orang yang terlibat untuk melakukan penyelidikan internal. Fahri berdiri, berusaha memberikan senyuman yang dipaksakan. Tapi dia tidak berkata apa-apa, tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan. Atur saja dokumennya dengan tenang, lalu tundukkan kepala dan keluar ruangan. Nabila mengikutinya, tidak memandang siapapun, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku melihat bayangan mereka menghilang di balik pintu. Hatiku tidak lagi marah, tidak menyombongkan diri juga. Ada cukup ruang bagi saya untuk bernapas. Karena pada akhirnya, aku mengambil pilihan yang tepat. Memilih mendengarkan suara hati, memilih untuk tidak berdiam diri saat mengetahui kebenarannya. Setelah hari itu,
perusahaan tidak lagi ramai. Masyarakat tidak membahas kejadian tersebut dengan cara yang sensasional. Mereka kembali bekerja, lebih serius, lebih bertanggung jawab. Aku mulai melihat banyak pasang mata yang saling memandang dengan penuh rasa percaya. Mungkin kebenaran itu sendiri, meski menyakitkan, adalah penyembuh yang paling diam. Dan saya, bagaimanapun juga, tidak melihat diri saya sebagai seseorang yang mengekspos siapapun. Saya hanyalah seseorang yang berani membela diri ketika kebenaran perlu diungkapkan. Seseorang yang pernah diremehkan, pernah ditinggalkan, namun tetap berani untuk tidak membiarkan hatinya menjadi tumpul. Saya tidak pernah berharap orang lain tersandung, sehingga saya bisa merasa benar. Namun, pada musim gugur yang semester sebagai mereka untuk melihat kembali diri mereka sendiri, maka saya yakin ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik. Bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan mungkin, terkadang hal yang paling perlu kita lakukan, bukanlah melindungi orang yang pernah kita cintai, namun melindungi kebenaran, bahkan ketika orang tersebut berada dalam kegelapan yang pernah kita peluk. Sejujurnya aku pernah jadi wanita yang ditinggalkan. Karena saya dengan sana, atau karena saya tidak cukup baik, tapi karena saya diabaikan. Saat itu, orang bilang saya terlalu sederhana, terlalu lembut, terlalu sunyi, tidak cocok menemani pria yang sedang bergerak menuju kesuksesan. Orang yang pernah menggandeng tanganku memilih jalan berbeda, meninggalkanku di tengah rumah kecil dengan secangkir teh dingin dan surat cerai tanpa permintaan maaf. Saya bertanya pada diri sendiri berkali-kali, di mana kesalahan saya? Saya meninjau setiap hal kecil, cara saya berpakaian, cara saya berbicara, cara saya hidup dengan perlahan dan tanpa terburu-buru. Tapi semakin aku melihat ke belakang, semakin aku sadar, aku tidak salah. Aku hanya berbeda. Saya tidak mengejar sorotan, saya tidak memerlukan gelar atau tepuk tangan untuk mengetahui bahwa saya berharga. Aku mencintai dengan hati yang tulus, hidup dengan hal-hal sederhana, dan menaruh kepercayaanku pada orang lain, bukan pada posisi yang mereka duduki. Namun di dunia di mana segala sesuatu membutuhkan kecepatan, menonjol, memiliki suara melalui gambar dan pencapaian, orang yang memilih untuk berjalan lambat seperti saya akan mudah dilupakan, bahkan dinilai tidak cukup layak. Dulu aku terluka karenanya. Sangat menyakitkan. Namun perasaan diabaikan itu memberi saya pelajaran yang mendalam. Ketika orang lain tidak melihat nilai Anda, jangan terburu-buru mencoba membuktikannya. Mundurlah, jaga diri Anda, lakukan pekerjaan Anda dengan baik, dan biarkan waktu yang menjawab sendiri. Saya tidak membalas dendam, saya tidak mencoba menyakiti siapapun. Saya hanya hidup sesuai dengan apa yang saya yakini benar. Dan kemudian, suatu hari, diamku ternyata menjadi jawaban yang paling kuat. Karena ketika kebenaran terungkap, orang tidak akan lagi mengingat apa yang Anda katakan, tetapi hanya bagaimana Anda hidup. Saya pernah dianggap terlalu lembut, tapi kelembutan itulah yang membuatku tidak patah. Aku menanggung badai, para pengkritik, dan tatapan menyedihkan dari mereka yang mengira aku telah kalah. Aku menjalani itu semua, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk memahami bahwa wanita kuat bukanlah yang selalu tahu cara berjuang, tapi yang berani memaafkan, berani melepaskan, dan berani move on, sendirian namun tetap lembut. Jika Anda juga pernah tertinggal, pernah dipandang rendah, pernah merasa tidak dihargai, maka saya ingin memberitahu Anda ini. Anda bukannya tidak kompeten. Mungkin Anda bukan orang yang disebut sukses oleh masyarakat, namun hal itu tidak menghilangkan kebaikan hati Anda. Dan kebaikan itu adalah sesuatu yang tidak seorang pun, bahkan orang yang meninggalkan Anda, tidak dapat mengambilnya. Ada keajaiban, orang yang selama ini terabaikan, seringkali cenderung hidup lebih dalam, mendengarkan lebih cermat, dan lebih memahami orang lain.
Karena mereka pernah berada di dasar kerentanan, ketika mereka berdiri, mereka tahu bagaimana mendukung orang lain dengan kedua tangan dan hati. Saya tidak lagi sedih ketika seseorang tidak mengenali siapa saya. Saya tidak lagi berharap untuk diakui. Saya hanya perlu hidup jujur pada nilai-nilai saya dan menghabiskan hidup ini dengan menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar saya. Baik itu saudara, rekan kerja, atau seseorang yang kebetulan melewati hidup saya. Aku memilih hidup pelan-pelan, karena aku tahu kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal yang berisik. Itu terletak pada saat saya membuatkan diri saya secangkir teh hangat setelah seharian bekerja. Di mata karyawan muda yang saya percayai dan beri kesempatan. Dalam desahan lega, setiap kali saya mengingat kembali perjalanan yang telah saya lalui. Tidak sempurna, tetapi sangat nyata. Fahri, orang yang meninggalkanku, mungkin sudah mengerti sekarang. Offoran pernah aku mengatakan apapun, tetapi karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa aku berdiri setelah semuanya. Aku tidak butuh permintaan maafmu karena aku tidak lagi menyalahkanmu. Saya hanya berharap Anda dan mereka yang berpikiran seperti Anda akan belajar untuk melihat lebih dalam pada seseorang daripada hanya melihat cangkang yang mereka kenakan. Jangan pernah berpikir bahwa kelembutan adalah kelemahan. Jangan berpikir diam adalah kekalahan. Dan jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena dia tidak menonjol dari orang lain. Karena kemungkinan besar mereka sendiri dalam keheningan itu sedang membangun kekuatan internal yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Saya dulunya diabaikan, namun hal itu mengajari saya bagaimana berdiri tegar tanpa bergantung pada siapapun. Dan forming a review ini, saya cuma bisa tersenyum. Bukan karena saya lebih baik dari orang lain, tapi karena saya tidak lagi harus berusaha menjadi orang lain selain diri saya sendiri. Dulu saya berpikir, orang seperti Fahri tidak akan pernah terjatuh. Dia sangat percaya diri, ambisius, dan selalu tahu cara membuat segala sesuatunya terlihat rapi. Namun ada satu hal yang sering dilupakan oleh orang-orang yang terlalu sibuk dengan kesuksesan, bahwa akar dari segalanya terletak pada kejujuran. Dan ketika akarnya membusuk, betapapun hijaunya pohon itu, suatu saat ia akan tumbang. Sejak pertemuan untuk membeberkan kejadian tersebut, saya sudah tidak melihat Fahri lagi di kantor. Dia segera diskors untuk menjalani penyelidikan internal, dan beberapa minggu kemudian, secara resmi dipecat. Tidak ada selamat tinggal, tidak ada email perpisahan, hanya sebuah nama yang diam-diam menghilang dari sistem internal, seolah-olah tidak pernah ada. Kudengar kamu pindah dari apartemen mewah yang biasa kalian berdua tinggali bersama Nabila. Apartemen itu dulunya adalah tempat dia dengan bangga memamerkannya kepada teman-temannya. Sebuah bukti kehidupan baru yang dia kejar setelah meninggalkanku. Namun, ketika auranya memudar, harga ketenaran juga terungkap. Dan apartemen itu terlalu besar untuk seorang pengangguran. Terlalu sunyi untuk hati yang bergejolak. Suatu sore, ketika saya sedang mampir di kedai kopi yang saya kenal, saya tidak sengaja melihatnya. Fahri duduk sendirian di sudut tersembunyi, tanpa rompi, tanpa sepatu kulit mengkilat. Hanya seorang laki-laki dengan wajah lelah, mata sedih, dan memegang segelas kopi tanpa bersusah payah menyesap bibirnya. Dia tidak lagi tampak seperti dirinya yang dulu. Tak ada lagi penampilan percaya diri. Tak ada lagi senyuman yang mampu membuat seluruh ruangan mendengarkan. Aku hendak masuk dan menyapa, tapi kemudian berhenti. Bukan karena aku takut menghadapinya, tapi karena aku tahu ada kesedihan yang perlu dibiarkan saja. Saya tidak ingin melukai harga diri seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya. Yang dia perlukan saat itu bukanlah tatapan kasihan atau bahkan pengingat dari mantannya. Saya butuh waktu, dan saya juga perlu mundur, bukan karena tidak tertarik, tapi karena rasa hormat. Aku tidak tahu apakah Nabila masih bersamamu, namun ku dengar setelah kejadian itu terjadi, dia langsung mengundurkan diri dan memutuskan semua kontak. Di dunia yang penuh perhitungan, ketika kesulitan datang, seringkali orang hanya menyimpan hal-hal yang paling ringan untuk dirinya sendiri. Dan sayangnya,
Kesetiaan tidak ada dalam daftar itu. Fahri mungkin menjalani hari-hari yang sangat berbeda dengan gambaran yang pernah ia lukis. Dia dulu berpikir bahwa selama dia memiliki posisi dan wanita yang layak, dia akan memiliki segalanya. Namun dia lupa satu hal. Yang membuat seseorang tetap berdiri bukanlah bagian luarnya, melainkan bagian dalam. Bukan kontrak yang sukses, tapi nilai-nilai sejati yang dibawa orang tersebut. Aku tidak senang melihatmu terjatuh, tapi aku tidak sedih lagi. Saya hanya merasa lega, karena pada akhirnya dia punya waktu untuk melihat kembali dirinya sendiri. Sesuatu yang sebelumnya ketika hidup di bawah lampu tidak pernah dia lakukan. Sekarang attitude yang paling menyenangkan adalah pelajaran yang paling penting. Bukan untuk mengajarimu rasa takut, tapi untuk mengajarimu menghargai. Saya tidak tahu apakah Anda memikirkan saya. Mungkin ada, mungkin tidak, tapi itu tidak penting lagi. Karena aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali, dan hatiku sudah belajar memaafkan sejak dulu. Bukan memaafkannya, tapi untuk diriku sendiri. Gadis yang mengorbankan segalanya demi cinta yang tidak pada tempatnya. Saking yang berharap suatu hari nanti, ketika Anda sudah cukup tenang dan dewasa setelah terjatuh, Anda akan memahami bahwa wanita yang pernah Anda anggap terlalu sederhana sebenarnya adalah dukungan terkuat yang pernah Anda miliki. Dan jika hal itu membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih baik dan jujur, maka musim gugur ini bukanlah akhir. Ini adalah awal yang berbeda, tidak mencolok, tapi cukup nyata. Obaistansen, dan also karena semestinya yang telah saya pilih. Dengan lembut, tabah, dan penuh syukur. Bukan karena saya menang, tapi karena aku tidak pernah membiarkan kepahitan orang lain mengubahku menjadi orang lain. Dan bagi saya, itu adalah pertumbuhan terbesar. Setelah semua yang kulalui, air mata yang tertahan, saat-saat di mana aku berdiri antara memilih untuk melanjutkan atau melepaskan, dan hari-hari di mana aku merasa tidak bisa move on, aku menyadari satu hal. Tidak ada akhir yang sebenarnya jika dalam hatiku aku masih percaya pada hari esok. Saya memulai pekerjaan baru, saya bukan dengan jabatan tinggi, bukan dengan perkenalan besar, atau daftar prestasi yang panjang. Saya seorang hambulasan dari jenis SNN diri things. Wanita yang pernah ditinggalkan, pernah diremehkan, dan pernah dianggap tidak pantas. Namun, kini aku bukan lagi Rama, hanya hidup dalam bayang-bayang seseorang. Saya Rama, wanita yang utuh dari dalam. Pada hari saya resmi diangkat menjadi CEO Cipta Mulia, hujan ringan turun di Jakarta. Orang bilang ini pertanda baik. Hujan pertama di hari itu akan membersihkan barang-barang lama, membuka perjalanan baru. Hostess dan meres afonnya dengan keras, saya tidak berpesta dengan keras. Aku hanya berdiri di depan cermin, merapikan baju putih bersihku, dan berkata pada diriku sendiri, mulai hari ini, aku tidak lagi hidup untuk dicintai, tapi untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Saya memilih sekelompok pasangan bukan karena mereka yang terbaik, tapi karena mereka tulus. Ada orang yang pernah menjadi karyawan, namun dilupakan karena kepribadiannya yang terlalu lugas. Seseorang pernah dikeluarkan dari sebuah proyek, hanya karena mereka tidak tahu cara menciptakan hubungan. Saya melihat diri saya di dalamnya, orang-orang yang telah diabaikan, namun tetap tidak melepaskan nilai mereka yang sebenarnya. Kami duduk bersama, menyusun strategi baru, menata ulang aparatur, dan menciptakan budaya kerja yang baik dan transparan. Sesuatu yang saya yakini sebagai intinya. Setiap malam saya datang ke perusahaan lebih awal dari orang lain, melewati setiap meja, dan mengangguk ke setiap orang. Tidak perlu ada yang memanggil saya Ibu Direktur atau Ibu Pewaris. Panggil saja saya Rahma, sebagaimana saya ingin dipanggil sejak awal. Suatu sore, saya duduk sendirian di teras, memandangi kota yang terang benderang. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa tidak semua orang memahami jalan yang saya jalani. Tapi selama saya mengerti mengapa saya memilihnya,
itu sudah cukup. Saya tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Nilai sejati seorang wanita tidak terletak pada penampilan luarnya, namun pada cara dia memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain pada saat-saat paling rentan. Terkadang, aku masih merindukan masa lalu, bukan untuk bersedih, tapi untuk bersyukur. Seandainya Fahri tidak berpaling hari itu, mungkin aku masih hidup di dunia kecil, percaya bahwa mencintai dengan sepenuh hati saja sudah cukup. Namun ternyata, kepergiannya menjadi dorongan bagi saya untuk melangkah menuju cahaya. Dan cahaya itu tidak diciptakan oleh orang lain, tapi dari dalam diriku. Saya tahu saya akan menghadapi banyak tantangan ke depan. Hidup bukanlah tentang berdiri sekali dan menjadi stabil selamanya. Tapi kali ini, aku tidak lagi takut, karena saya tidak lagi berjalan sendirian dalam kegelapan. Saya memiliki keyakinan, pengalaman, dan hati yang tahu cara menyembuhkan. Jika Anda berada di babak lama di mana Anda diabaikan, ditinggalkan, atau bergumul dengan pertanyaan, apakah saya cukup? Maka percayalah, Anda tidak membutuhkan siapapun untuk memberi Anda penerangan, karena cahaya sejati selalu dimulai dari dalam diri Anda. Dan begitu Anda memilih untuk membela diri sendiri, itu sudah merupakan awal yang paling cemerlang. Saya Rahma, dan perjalananku baru saja dimulai